Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat Muslim, termasuk keimanan terhadap hari akhir adalah beriman dengan ditiupnya sangkakala pada hari kiamat. Ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa pertama kali yang terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala pada hari kiamat sesuai perintah Allah Ta'ala. Lalu, berapa kalikah malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat, tahukah Anda, di antara permasalahan yang menjadi perselisihan para ulama adalah berapa kali sangkakala ditiup pada hari kiamat kelak? Dibagi menjadi dua pendapat, yakni 3 tiupan dan 2 tiupan. Pertama, sangkakala ditiup sebanyak 3 kali. Di antara ulama yang berpendapat 3 tiupan adalah Ibnu Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani rahimahumullah. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan, atau terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan alam dunia. Tiupan pertama ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat An-Naml ayat 87 yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Al-Quran Surat An-Naml ayat 87. Tiupan kedua disebut dengan nafkhatu az-zahki, yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Tiupan ketiga disebut dengan nafkhatul ba'tsi wan nusyur, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Tiupan kedua dan ketiga ini ditujukan oleh firman Allah Ta'ala, yaitu, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Kedua, sangkakala ditiup 2 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar rahimahumullah. Tiupan sangkakala yang pertama disebut dengan nafkhatul faza wa azhaki, yaitu tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian mereka. Menurut ulama yang berpendapat tiupan sebaik 2 kali, nafkhatul faza dan nafkhatul azhaki, ini 2 hal yang terjadi dalam suatu waktu atau 1 tiupan, bukan 2 tiupan yang terpisah. Artinya mereka terkejut dan kemudian mati karenanya. Para ulama yang berpendapat 2 kali, mereka berdalil dengan firman Allah, "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam." Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 6-7. Maka di antara hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, maka mereka pun mati. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua kalinya, maka bangkitlah manusia dari kuburnya dan menunggu putusannya masing-masing. 2 tiupan ini juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Lalu, manakah di antara kedua pendapat ini yang lebih kuat? Di antara 2 pendapat tersebut, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang panjang di dalamnya, menceritakan bagaimana tiupan pertama sangkakala dan kemudian orang-orang pun mati. Lalu kemudian tiupan kedua yang akan membangkitkan mereka. Kemudian ditiuplah sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang memperbaiki telaga untuk untanya. Beliau berkata, dia pun mati, dan orang-orang pun mati. Kemudian Allah mengirim, atau beliau berkata, menurunkan hujan gerimis atau naungan.
Nu'man salah seorang perawi ragu-ragu yang darinya Allah menumbuhkan membangkitkan jasad-jasad manusia, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Ketiga, jarak antara dua tiupan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4935. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggan menegaskan atau memastikan apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Akan tetapi yang pasti adalah bahwa jaraknya 40. Dikatakan juga bahwa jarak dua tiupan ini adalah di antara perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengambil hikmah penting. Sebagai orang yang beriman dan mengimani adanya hari akhir, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari pengadilan atau hari kiamat kelak. Sahabat, mari kita senantiasa beramal soleh. Semoga sahabat dan kita semua mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.